Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Tafus Samudra dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi dengan IMAHIR 045. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum mekatronika berjudul Robot Line Follower. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kerja robot line follower, eh, baris listing program dari robot line follower, lalu alat dan bahan yang harus dipersiapkan pada saat kita uh, mencoba robot line follower itu sendiri. Oke, selanjutnya ada alat dan bahan yang harus kita persiapkan, yaitu seperti laptop, Arduino Uno, aplikasi Arduino IDE untuk listing program, lalu robot line follower, dan juga selotip hitam. Lanjut, pada percobaan pertama ini kita akan mengakses LCD dan push button. Jadi di sini terdapat ketentuan yaitu SW1 itu di pin 11 Arduino Uno, SW2 di pin 10, LCD 16x2 via I2C itu di pin A4 yang merupakan SDA dan A5 yang merupakan SCL. Lalu terdapat kondisi yaitu jika SW1 ditekan cepat lalu dilepas, maka hasil yang tertampil pada LCD yaitu tekan kiri. Dan jika SW1 ditekan lama, maka hasil yang tertampil itu tekan cancel. Selanjutnya, jika SW2 ditekan cepat, maka hasilnya tekan kanan. Dan jika SW2 ditekan lama, maka hasil yang tertampil yaitu OK. Lanjut, kita akan membahas tentang listing programnya. Nah, inilah listing program yang saya pakai pada percobaan kali ini. Untuk percobaan yang pertama, pastinya kita harus mendownload library Liquid Crystal I2C.h agar salah satu cara microcontroller agar bisa berkomunikasi dan ditampilkan pada LCD 16x2 seperti itu. Lanjut, di sini terdapat baris define SW1 yang merupakan di pin 11, define SW2 di pin 10. Di sini juga kita harus menulis liquid crystal I2C LCD 0x27 atau tidak 03F dan seperti itu. Lalu baris listing program selanjutnya itu kita setelah program dijalankan di klik on, maka LCD akan menyapa dengan tulisan kelompok 3. Nah, ini nanti disambut dengan kelompok 3, lalu terdapat delay selama 2 detik setelahnya. Lalu nantinya LCD itu akan menampilkan menu awal berupa pilihan move dan sensor. Lalu program ini memang memanfaatkan perbedaan antara penekanan tombol cepat maupun lambat. Jadi terdapat kondisinya ketika SW1 itu ditekan secara cepat, maka yang tertampil di LCD yaitu tekan kiri. Nah, jika SW1 itu ditekan lambat, maka yang tertampil di LCD itu tekan cancel. Selanjutnya, jika SW2 itu ditekan cepat, maka yang tertampil di LCD yaitu tekan kanan. Dan yang terakhir, jika SW2 itu ditekan lama, maka yang tertampil di LCD yaitu OK. Nah, logika ini tuh diatur dengan membaca durasi tekanan tombol.
menggunakan fungsi mylist dan membedakan hasilnya berdasarkan ambang waktu selama 1 detik. Dan setiap aksi tombol itu juga akan dikonfirmasi melalui tampilan pada LCD. Seperti itu. Lanjut ke hasil percobaannya akan dijelaskan oleh video berikut. Nah, lanjut percobaan kedua yaitu mencoba motor dengan push button untuk dapat diarahkan. Jadi di sini ketentuannya yaitu motor kanan itu memakai pin ENA di D5, in 1 di D9, in 2 di D8. Untuk motor kiri itu ENB D6, in 3 di D7, dan yang terakhir in 4 di D4. Jadi untuk ketentuan geraknya yaitu tekan OK. Jika ditekan OK, maka akan maju. Dan PWM kiri bernilai 150 PWM, kanan 150. Lalu ketika tekan cancel, maka robot akan mundur. Nah, hal itu PWM kiri itu bernilai minus 150, PWM kanan bernilai minus 150. Selanjutnya, jika tekan kanan, maka robot akan belok kanan. Yang mana PWM kiri 150 dan PWM kanan minus 150. Dan yang terakhir, jika tekan kiri, maka belok ke kiri. PWM kiri minus 150 dan PWM kanan 150. Selanjutnya, kita akan membahas tentang listing programnya. Nah, di percobaan kedua ini, kita memakai void setup pin mode SW1 dan SW2 itu sebagai input pull up-nya. Yang mana motor kanan dan kiri itu masing-masing dikontrol oleh kombinasi pin ENA, ENB, IN1, sampai IN4. Fungsi-fungsi Fungsi-fungsi seperti motor maju, motor mundur, motor kanan, dan juga motor kiri itu untuk mengatur arah putaran dan kecepatan PWM dari kedua motor tersebut, sehingga memungkinkan gerakan dinamis dari robot berdasarkan input pengguna. Kecepatan motor ini juga diatur menggunakan nilai PWM sebesar 150, sesuai dengan PPT tadi. Seperti itu. Untuk hasil dari percobaan kedua bisa dilihat dari video berikut. Nah, lanjut pada percobaan ketiga, kita akan mencoba sensor line dan pembacaan ADC-nya. Lalu di sini terdapat ketentuan cek sensor line follower dengan fotodioda. 6 sensor paling kiri A7, A6, A3, A2, A1, A, dan A0
paling kanan. Tampilkan semua nilai ADC-nya di LCD. Untuk baris 0 dari A7, A6, A3. Untuk baris 1 dari A2, A1, A0. Oke, lanjut. Kita akan membahas codingannya. Nah, pada baris listing program yang kami gunakan, yaitu ini, Void Handle Sensor Mode. Jadi, untuk 6 buah sensor fotodioda itu dibaca menggunakan fungsi analog read. Analog read, ini sensor pinnya yang akan dibaca. Terus nilai ADC-nya itu disimpan di dalam array di sini. Dan jika nilai lebih besar dari ambang threshold 500, maka dia akan mendeteksi garis. Untuk hasil percobaan yang ketiga akan disampaikan pada video berikut. Oke, selanjutnya yaitu percobaan keempat, yaitu konversi titik-titik sensor menjadi nilai. Nah, pada percobaan keempat ini, kita harus menambahkan baris listing program seperti yang tertera pada layar, yaitu INT hitung PID, dan juga kita memakai rumus yaitu KP kali error plus KI kali integral plus KD kali derivatif. Seperti itu. Mari kita bahas listing programnya. Sebentar, saya coba cari PID. Nah, ini PID yang kami gunakan pada percobaan kali ini, yaitu untuk KP-nya bernilai 30, KI-nya bernilai 10, dan juga KD-nya bernilai KI-nya bernilai 0 dan KD-nya bernilai 10. Untuk float, error rate 0, loss error rate 0, integral rate 0. Itu akan menyesuaikan dari arah geraknya si robot. Lalu untuk rumus dari PID itu sendiri, ini kita akan mencantumkan rumus-rumus dari PID. Nah, PID ini digunakan untuk menghitung koreksi arah. Variabel errornya itu dihitung dari pola sensor fotodioda itu. Terus koreksi ini tuh digunakan untuk mengatur kecepatan motor kiri dan kanan secara diferensial. Jadi mengapa kita harus memakai PID pada robot line follower ini? Karena PID itu sendiri yang akan menentukan arah gerak dari kemulusan dari jalannya si robot. Jadi tanpa adanya PID, robot akan berjalan dengan tidak stabil. Karena PID menghitung error, jadi robot akan terbantu agar dapat menstabilkan dari arah laju jalannya si robot itu sendiri. Seperti itu. Nah, pada percobaan yang terakhir, yaitu kita akan konversi titik-titik sensor menjadi nilai. Tapi bedanya
kali ini nilainya biner, yaitu nilai errornya dalam bentuk biner. Di sini terdapat ketentuan dari PPT-nya, yaitu dari beberapa variabel ADC dikonversi menjadi jika 1 maka akan mendeteksi garis, dan jika 0 tidak akan mendeteksi garis. Terus kemudian semua variabel tersebut dijadikan ke dalam satu variabel. Mari kita bahas codingannya. Nah, inilah baris listing program yang kami gunakan pada percobaan yang terakhir ini, yaitu setelah 6 sensor dikonversi ke dalam bentuk biner dengan fungsi sensor binary, maka akan dilakukan switch case yang akan mengubah ke dalam bentuk seperti ini. Lalu masing-masing kombinasi bit dari sensor dikonversi menjadi nilai error dari -5 hingga 5, tergantung posisi garis terhadap pusat robot. Nilai ini juga yang akan menentukan arah gerak robot. Jadi ketika nilainya 0, maka robot berada di tengah-tengah garis hitam. Jika nilainya -1 hingga -5, itu robot berada di sebelah kiri garis hitam. Dan kebalikannya, jika dinilai 1 sampai 5, maka robot berada di garis kanan. Oke, berikut adalah video hasil percobaan dari kelima ini. Check it out.